Pemikiran Al-Asy'ari. Masalah dosa besar, Al-Asy'ari berpendapat, orang mukmin yang mengesahkan Tuhan tetapi fasik dalam persoalannya diserahkan kepada kehendak Allah. Dia dapat mengampuninya serta memasukkan ke dalam surga, atau dia memasukkannya terlebih dahulu ke dalam neraka, kemudian memasukkannya ke dalam surga. Sedangkan Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak menganggap amal sebagai salah satu komponennya. Oleh karena itu, orang melakukan dosa besar dan tidak keluar dari iman, sekalipun amalnya tetap dihisab dan ia tetap mendapat siksa, serta Allah dapat saja menghancurkan rahmat kepadanya. Itulah sebab Al-Maturidiyah berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak kekal di neraka, sekalipun ia meninggal dunia tanpa bertaubat. Masalah melihat Tuhan, Al-Asy'ari menetapkan bahwa Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Mu'tazilah menafikannya sebab perbuatan melihat memerlukan ruang bagi yang melihat, dan hal ini jelas mengandung konsekuensi bahwa Allah bertempat pada suatu ruang, padahal Maha Suci dari berada pada suatu tempat dan dipengaruhi oleh perubahan waktu. Masalah kekuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Mengenai perbuatan manusia, Al-Asy'ari berpendapat juga bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Ini bertolak belakang dengan pendapat Al-Mu'tazilah yang mengatakan bahwa perbuatan manusia diwujudkan oleh manusia itu sendiri. Itu menggambarkan hubungan perbuatan manusia dengan kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan. Al-Asy'ari menggunakan istilah al-kasb. Al-kasb adalah sesuatu yang timbul dari al-muktasib. Yang dimaksud dengan kasb di sini ialah berbarengan kekuasaan manusia dengan perbuatan Tuhan. Hikmat dan tujuan perbuatan Tuhan. Menurut aliran Al-Asy'ariyah, segala perbuatan Tuhan tidak bisa dikatakan mengapa. Artinya bukan karena hikmah atau tujuan, sedang menurut aliran Mu'tazilah sebaliknya, karena menurut mereka Tuhan tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kelanjutannya ialah bahwa Tuhan harus memperbuat yang baik dan terbaik. Kewajiban mengetahui Tuhan menurut Al-Maturidi. Akal bisa mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menyelidiki, memperhatikan alam, langit, dan bumi. Akan tetapi meskipun akal semata-mata sanggup mengetahui Tuhan, namun ia tidak sanggup mengetahui sendirinya hukum-hukum taklifi, perintah-perintah Tuhan. Dan pendapat terakhir ini berasal dari Abu Hanifah. Kebaikan dan keburukan menurut akal Al-Maturidi, juga golongan Maturidiyah, mengakui adanya keburukan objektif yang terdapat pada suatu perbuatan itu sendiri, dan akal bisa mengetahui kebaikan dan keburukan sebagian sesuatu perbuatan, seolah-olah mereka membagi sesuatu perbuatan kepada tiga bagian, yaitu sebagian yang tidak dapat diketahui kebaikannya dengan akal semata-mata, sebagian yang tidak dapat diketahui keburukannya dengan akal semata-mata, dan sebagian lagi yang tidak jelas kebaikan dan keburukannya bagi akal. Kebaikan dan keburukan bagian terakhir ini hanya bisa diketahui dengan melalui syara. Pendapat Al-Maturidi tersebut tidak sesuai dengan pendapat Al-Asy'ariyah yang mengatakan bahwa sesuatu tidak mempunyai kebaikan atau keburukan objektif, melainkan kebaikan itu ada karena adanya perintah syara, dan keburukan itu ada karena larangan syara. Jadi kebaikan dan keburukan itu tergantung kepada Tuhan. Hikmat dan tujuan perbuatan Tuhan. Menurut Al-Maturidi, memang benar perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan atau hikmah, baik dalam ciptaan-ciptaannya maupun dalam perintah dan larangan-larangannya. Tetapi perbuatan Tuhan tersebut tidak karena paksaan, karena itu tidak bisa dikatakan wajib, karena kewajiban itu mengandung suatu perlawanan dari iradahnya. Sifat-sifat Allah. Al-Maturidi kemudian muncul dan menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah, tetapi ia mengatakan bahwa sifat-sifat itu bukanlah sesuatu di luar zatnya, bukan pula sifat-sifat yang berdiri pada zatnya dan tidak pula terpisah dari zatnya. Sifat-sifat tersebut tidak mempunyai eksistensi yang mandiri dari zat, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa banyaknya sifat-sifat itu akan membawa kepada banyaknya yang qadim atau kekal. Melihat Allah. Al-Maturidi yang menetapkan bahwa Allah dapat dilihat pada hari kiamat menegaskan bahwa hal itu merupakan
merupakan salah satu keadaan khusus hari kiamat. Sedangkan keadaan itu hanya Allah yang mengetahui bagaimana bentuk dan sifatnya. Kita tak mengetahui tentang hari kiamat kecuali melalui berbagai ungkapan dan pernyataan yang menetapkannya tanpa mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang keenam, pelaku dosa besar. Sesungguhnya orang mukmin tidak akan kekal di neraka. Ini telah disepakati oleh ulama. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai siapa orang mukmin yang tidak akan kekal di neraka itu. Khawarij menganggap orang yang mengerjakan dosa besar dan dosa kecil sebagai orang kafir. Dalam pandangan mereka, ia tidak diakui sebagai seorang muslim maupun mukmin. Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar tidak diakui sebagai seorang mukmin, sekalipun ia masih diakui sebagai orang muslim. Hanya saja, ia akan kekal dalam neraka selama ia belum bertaubat dengan taubat yang sebenarnya, dan siksanya lebih ringan dibandingkan dengan siksa orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.